Ya, temuan kasus Omikron pertama di Indonesia membuat publik was-was. Terlebih varian baru ini dikabarkan bisa menular 70 kali lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya. Namun hingga kini pemerintah belum mengambil kebijakan terkait temuan Omikron di tanah air. Apakah akan melakukan pengetatan saat libur Natal dan Tahun Baru atau tidak? Menjelang momen Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengumumkan temuan kasus Omikron pertama di Indonesia. Temuan ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berdasarkan laporan peneliti dari University of Hong Kong, varian Omikron dikabarkan berkembang 70 kali lipat lebih cepat dibandingkan varian Delta pada jaringan bronkus. Temuan ini menjadi salah satu penjelasan mengapa varian Omikron lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. Memang kalau kita lihat lebih berbahaya, ini memang tergantung dari kita bagaimana meninjaunya. Kalau itu kita lihat bahwa memang penularan cepat, betul di situ demikian adanya begitu ya. Saya ambil contoh misalnya waktu di awal itu misalnya dilaporkan 25 negara gitu ya awal. Kemudian 2 minggu kemudian itu naik jadi 40 negara. Nah sekarang ini kan dalam waktu seminggu sudah lebih dari 80 negara, gitu, termasuk Indonesia salah satunya. Jadi kalau kita bicara soal tingkat penularannya yang cukup cepat, itu memang lebih cepat dibandingkan Delta. Jadi kalau mau bilang itu berbahaya, berbahaya. Tapi sekarang kita melihat apa sih dampak buat pasien-pasien itu ketika mendapat Omikron. Nah ini juga kan kita lihat data-data dari luar. Ternyata memang gejala yang muncul adalah OTG atau gejala ringan. Tapi ini kan masih bisa kita lihat juga apakah tadi kita bicara nih. Kalau kita bicara soal seseorang terkena infeksi itu 3 hal ya. Pertama kalau kita bicara soal virus, ini bicara soal virusnya. Kemudian lingkungannya dan kemudian yang kedua ada daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita baik, oke, sudah salah satunya adalah divaksin misalnya, tentu dampak ini juga bisa dikurangi gitu loh. Jadi ada kemungkinan memang ringan ini karena memang masyarakat lebih siap, kemudian di satu sisi juga daya tahan tubuh yang lebih baik, misalnya salah satu dengan vaksinasi gitu. Tapi tetap kita harus amati dulu perkembangannya mengenai Omikron di Indonesia ini. Terus terang saja nih kan kasus yang kemarin ini kan positif dan katanya juga sudah negatif. Itu kan Omikron. Ini kan berarti dia bisa saja tertular seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Ya kan, ini kan dia bukan orang yang datang dari luar negeri. Jadi ini kita bisa duga bahwa ini kemungkinan transmisi lokal. Nah ini yang kita harus kejar ini. Kemana aja nih yang sudah terpapar ini tadi gitu ya, karena memang bisa saja itu tidak terdeteksi gitu. Jadi ini hal yang penting yang harus diperhatikan. Betul tadi pemerintah sudah melakukan suatu ekstra ketat di mana pada kasus-kasus yang positif PCR itu langsung dilakukan sequencing untuk menemukan Omikron. Tapi kan tadi akhirnya justru Omikron itu terdeteksi ketika sudah ada di dalam gitu loh, artinya sudah ada di Wisma Atlet. Nah ini memang PR kita. Tapi nggak apa-apa. Sementara itu, pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo menyatakan, meski pasien yang terinfeksi varian Omikron cenderung tidak bergejala, namun ia mengingatkan potensi efek jangka panjang terhadap kesehatan pasien. Itu sebabnya jangan pernah meremehkan COVID ini. Jangan juga berpikir ya sudah saya biarkan terinfeksi, tapi gejalanya ringan. Kita masih belum tahu. Efek jangka panjang maksudnya apa ya Mas Ahmad Rusdan? Ya, jadi kita ketahui target dari masuknya protein ini adalah protein AC2 ya, angiotensin converting enzyme. Kita ketahui protein penting buat manusia ini untuk mengatur fisiologi tekanan darah tubuh. Dan juga banyak ditemukan di berbagai organ, salah satunya seperti pankreas misalnya. Kita ketahui pankreas itu untuk membentuk insulin. Dan kita ketahui kalau sel pankreasnya rusak, tidak bisa produksi insulin, apa yang terjadi? Diabetes. Nah, hal ini harus kita waspadai juga. Untuk jangka panjangnya. Saat ini mereka mungkin belum merasakan, tapi efek jangka panjangnya mungkin ada. Jadi yang menarik sebetulnya dari data, kalau kita nanti pantau 10 tahun lagi, lalu kita kilas balik, itu para alumni COVID yang pernah terinfeksi COVID, bahkan mereka mungkin tidak tahu kalau terinfeksi COVID, itu apakah punya satu insiden penyakit yang berbeda dari generasi yang tidak pernah terpapar COVID. Jadi artinya memang yang aman untuk mencapai antibodi yang sama seperti infeksi alami, ya vaksinasi. Itu sebabnya kenapa kita selalu menganjurkan vaksinasi dan plus masker ya, karena kan
vaksinasi itu untuk mengurangi gejala dari COVID, tapi untuk memutus penularan itu dengan MPI, non-pharmaceutical intervention, yaitu apa? Masker dan jaga jarak. Pemerintah sendiri belum mengambil kebijakan baru terkait temuan varian Omikron ini. Pemerintah sempat mewacanakan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia jelang Natal dan Tahun Baru. Namun, belum sempat diterapkan, rencana pengetatan itu dibatalkan. Tim TV One mengabarkan.